Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya, kalian sudah mengisi tes penjurusan, dan di pertemuan kali ini membahas tentang prospek jurusan yang ada di SMA atau MA. Tujuan pemberian layanan, yang pertama, kurikulum SMA atau MA memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memilih kelompok mata pelajaran tertentu sesuai dengan kecerdasan, bakat, minat, dan kecenderungan pilihan masing-masing siswa. Yang kedua, setelah selesai pendidikan di SMA atau MA, peserta didik dapat melanjutkan ke perguruan tinggi dengan memasuki program studi dengan pilihan dan pendalaman mata pelajaran sewaktu di SMA atau MA. Jadi tujuan Ibu memberi layanan ini adalah supaya kalian nanti di setelah lulus SMP sudah ada gambaran nanti SMA mau mengambil apa. Nah, nanti di SMA nanti kalau ambil IPA yang dipelajari apa, atau IPS yang dipelajari apa. Nah, nanti setelah SMA juga kalian udah ada gambaran nanti kuliahnya mau ngambil jurusan apa, di kampus mana, lapangan pekerjaannya di mana aja, seperti itu. Jadi dengan pemberian layanan ini, supaya kalian ini nanti udah ada gambaran ke depannya mau seperti apa. SMA-nya bagaimana, nanti kuliahnya seperti apa, sudah ada gambaran dari sekarang. Nah, kelompok jurusan di SMA itu ada IPA, IPS, dan bahasa. IPA itu mempelajari matematika, fisika, kimia, biologi. IPS sejarah, sosiologi, geografi, ekonomi. Bahasa ada sastra Indonesia, sastra Inggris, bahasa Jerman, dan antropologi. Nah, kelompok jurusan IPA lebih banyak mempelajari pada penguasaan konsep-konsep eksakta untuk kepentingan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penilaian akademik lebih terfokus pada penguasaan konsep-konsep IPA dan keterampilannya dalam melakukan observasi. Nah, kalau IPA ini untuk kalian yang suka hitung-hitungan, yang tadi ya matematika, fisika, kimia, itu kan semuanya hitung-hitungan ya. Dan di IPA ini nanti banyak melakukan penelitian, biologi itu yang suka melakukan penelitian. Jadi untuk kalian yang suka hitung-hitungan atau ahli bisa gitu hitung-hitungan, baiknya ngambil jurusan IPA. Nah, ini prospek jurusan IPA. Nah, kalau nanti kalian SMA-nya masuk ngambil IPA, itu nanti kuliahnya bisa ngambil jurusan matematika, statistik, ilmu komputer, fisika, geofisika, dan sebagainya. Nah, ini bisa kalian pelajari sendiri untuk lebih lengkapnya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang masih kurang paham, bisa ditanyakan langsung ke Ibu, karena ini kan cukup banyak ya. Ibu hanya menjelaskan sekilas aja. Di sini ada jurusannya, terus yang dipelajari apa, hal-hal yang perlu diperhatikan jika mengambil jurusan itu, terus lapangan pekerjaannya di mana, dan perguruan tinggi negerinya yang ada jurusan itu ada di mana. Nah, ini udah ada gambarannya semuanya udah lengkap. Nih, ini ilmu kesehatan, terus ilmu teknik, teknik sipil, dan sebagainya ini. Nanti PowerPoint-nya Ibu share di GCR, jadi bisa kalian pelajari sendiri ya. Nah, sekarang masuk ke kelompok jurusan IPS. Kelompok peminatan ini lebih banyak mempelajari kehidupan sosial serta penguasaan keterampilan dalam bidang ilmu sosial. Penilaian akademik lebih berfokus kepada keterampilan sosial seperti memahami sejarah, membuat peta, interaksi sosial, dan adaptif terhadap lingkungan sosial. Jadi kalau IPS tadi itu kan ada pelajaran sejarah, sosiologi, geografi, ekonomi. Nah, untuk kalian yang lebih suka mempelajari sejarah, geografi, ekonomi, atau lebih suka hafalan, di IPS itu banyak banget hafalan ya. Jadi beda dengan IPA. Kalau IPA itu lebih cenderung cenderung hitung-hitungan, kalau IPS itu hafalan teori mempelajari tentang ilmu sosial seperti itu. Nah, kelompok jurusan bahasa ini mempelajari
pengembangan keterampilan bahasa seperti membuat surat, menyusun karya tulis, mengerjakan instruksi lisan, dialog, berpidato, dan penerjemah bahasa. Jadi untuk kalian yang pinter bicara, misalnya pinter berpidato, terus tertarik untuk mempelajari bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, bisa mengambil SMA jurusan bahasa. Nah, kalau bahasa ini ada di SMA 31. SMA 31 itu ada 3 jurusan, IPA, IPS, dan bahasa. Kalau SMA 22 hanya IPA dan IPS. Nah, kalian sesuaikan dengan diri kalian masing-masing ya. Nah, ini profil jurusan IPS yang bisa diambil oleh anak IPS dan bahasa. Jadi, anak bahasa nanti jika nanti kalian mengambil SMA jurusan bahasa, itu nanti kuliahnya apa yang diambil oleh anak IPS sama dengan kalian yang di bahasa. Jadi ini untuk 2 jurusan ya kelompok IPS nanti, sosial dan bahasa. Ini jurusan yang ada di perkuliahan ada psikologi, filsafat, sejarah Indonesia, antropologi yang dipelajari, hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, seperti itu. Jadi kenapa Ibu memberikan layanan ini supaya kalian nanti ada gambarannya. Kuliahnya nanti mau ngambil apa. Jadi nggak hanya IPA IPS aja gitu. Nah, ini ada sosiologi, administrasi negara, ilmu komunikasi, ekonomi manajemen, ekonomi pembangunan. Terus ada sastra, sastra daerah, Melayu, Batak, Bali, Bugis, Sunda. Nah, ilmu hukum nih ada yang kalau ada yang suka ilmu hukum mau jadi hakim atau pengacara. Terus ada kriminologi, ilmu perpustakaan, seperti itu. Nah, sekarang kelompok jurusan di MA. MA itu madrasah aliyah ya. Madrasah aliyah. Kalau yang terdekat dari SMP 7 itu ada Madrasah Aliyah Negeri 3 Jakarta, terletak di Cempaka Putih. Itu dekat dari SMP 7, hanya berkisar 5 kilo lah dari SMP 7. Nah, di MA ini ada tambahan jurusan, ada keagamaan, yaitu mempelajari tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu kalam, dan akhlak. Ada juga jurusan bahasa, tapi bahasa ini nggak ada di MAN 3, adanya di MAN 1. Kalau di MAN 3 hanya ada keagamaan, IPA, dan IPS. Nah, kalian perhatikan lagi nih, kalau nanti mau ngambil IPA, lebih mempelajari matematika, fisika, kimia, biologi. Kalau IPS, sejarah, sosiologi, geografi, ekonomi. Nah, kalian suka nggak dengan mata pelajaran itu gitu? Jangan sampai nanti masuk SMA-nya hanya ikut-ikutan teman, teman ngambil IPA ikut-ikutan. Jangan seperti itu ya. Kalian bisa mengukur diri kalian sendiri lebih sukanya mempelajari apa, lebih eh, bisanya mempelajari apa seperti itu. Nah, kelompok jurusan di MA ini sudah masuk penjurusan sejak awal masuk kelas 10. Di semua jurusan, peserta didik akan mendapatkan mata pelajaran wajib berupa mata pelajaran Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, PPKN, Sejarah Nasional, dan Penjasotes. Jadi kalau di MA ini lebih fokus kepada keagamaan. Nah, sama seperti prospek jurusan di SMA, perbedaannya hanya terletak bila siswa memilih jurusan keagamaan. Jadi prospek jurusannya di MA ini sama seperti di SMA yang tadi IPA, IPS, dan bahasa sama. Perbedaannya bila memilih jurusan keagamaan. Kalau kalian ngambil jurusan keagamaan, nanti diutamakan waktu kuliah itu melanjutkan studi di Fakultas Syariah, Adab, Usuluddin, Dakwah, Tarbiyah, dan Pendidikan Agama Islam. Nah, itu aja yang ingin Ibu sampaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.